Shalom saudara seiman yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di channel GPB Amanat Agung Kalasan, Yogyakarta. Kali ini kami menyajikan pelajaran eskatologi atau pelajaran akhir zaman menurut iman Kristen yang diramu secara sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Kami berharap pelajaran ini menambah pengetahuan saudara tentang iman Kristen dan iman saudara semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada pertanyaan dari saudara, silakan menulis di kolom komentar dan kami dengan senang hati akan menjawabnya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan bagikan supaya semakin memberkati banyak orang. Kawan sehati dalam Tuhan, dari gubuk di Gunung Cilik ini, kita akan belajar bersama mengenai eskatologi episode 7. Kalau Anda ingin pemahaman Anda utuh, karena pelajaran ini berseri sifatnya, maka saya dorong untuk membuka dan mendengar episode-episode sebelumnya. Eskatologi ini disajikan secara sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Eskatologi sedap. Hari ini kita akan belajar mengenai penghakiman Tuhan. Kawan sehati dalam Tuhan, Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang penuh kasih, tetapi juga adil. Kasihnya yang hebat diwujud nyatakan dalam menyelamatkan beberapa orang berdosa. Maka dia datang dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Namun keadilannya dinyatakan juga dalam menghukum orang berdosa. Karena orang berdosa mesti dihukum. Hukuman mesti menyertai dari dosa itu. Itu sebabnya di hari akhir Tuhan datang dalam nama Yesus sebagai Raja dan Hakim yang adil yang akan menghakimi semua manusia. Kedatangan Yesus yang pertama menjadi hamba yang menderita, yang menebus dosa, menjadi juru selamat, supaya orang-orang menjadi tebusannya, menjadi anaknya. Tetapi kedatangannya yang kedua menjadi raja yang berkuasa, yang menghakimi, menghukum orang berdosa, orang jahat, dan memberi hidup kekal kepada miliknya, dan menjadi raja yang mulia sesembahan umatnya. Sahabat sehati dalam Tuhan, tidak benarlah kalau Tuhan membiarkan orang berdosa, orang jahat, orang yang melawan Tuhan. Salah. Kalau ada yang memahami bahwa Tuhan terbelenggu di sana, dia tidak menghukum siapa-siapa, dunia berjalan sedemikian rupa, itu seperti sebab akibat terjadi sesuai dengan hukum alam. Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tuhan tidak terlibat dalam jalannya sejarah. Sejarah berjalan sebagaimana hukum yang dia buat tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Itu tidak benar. Tuhan hidup dan dia mengontrol jalannya sejarah. Dan sejarah berakhir dengan kemenangan Tuhan. Ia akan menghakimi semua. Dan setelah itu, masuk dalam kemuliaannya. Itu sebabnya hari ini kita melihat, belajar membahas 5 penghakiman Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Kita nanti akan perhatikan di chart ini. Yang pertama adalah penghakiman orang percaya. Ini terjadi setelah rapture. Pengangkatan gereja yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Tempatnya di surga ini bukan untuk mendapatkan hidup atau kebinasaan kekal, tetapi ini adalah memberikan reward, memberikan pahala sesuai dengan pengabdian dan pelayanan kita kepada Tuhan. Baik atau buruk, hasilnya adalah pahala. Mendapat mahkota atau kehilangan mahkota. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Firman Tuhan berkata, sebab kita semua menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun
buruk. LAI menerjemahkan jahat, tetapi tepatnya baik atau buruk. Tentunya yang baik akan mendapat mahkota, yang buruk tidak mendapat mahkota. Kemudian perhatikan jahat, penghakiman yang kedua adalah penghakiman kepada bangsa-bangsa. Ini menunjuk kepada non-Yahudi, terjadi di akhir tribulasi, menjelang kerajaan milenium, tempatnya di lembah Yosafat. Pokok penghakiman adalah bagi kehidupan bangsa-bangsa yang saat Yesus datang kedua kali, apa sikap mereka terhadap saudara yang terkecil? Maksudnya di situ saudaranya Yesus yang terkecil adalah Israel. Apa sikap mereka terhadap Israel kala itu? Hasil dari penghakiman itu diizinkan masuk dalam kerajaan Mesias atau dibuang ke lautan api. Orang yang sikapnya baik dan menerima Israel saudara Yesus, dia masuk kerajaan. Orang yang memusuhi Israel, memusuhi pengikut-pengikut Yesus, dia dibuang ke lautan api. Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46 berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Yoel 3 ayat 2, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka, maksudnya menghakimi, di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikan di antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Itu penghakiman yang kedua, penghakiman bagi bangsa-bangsa. Apakah bangsa-bangsa sikapnya baik terhadap Israel atau buruk? Sikapnya memusuhi bangsa Israel yang adalah saudara Yesus atau tidak baik? Yang baik, dia akan masuk di dalam kerajaan, yang tidak baik dibuang. Kemudian penghakiman yang ketiga. Penghakiman yang ketiga ini adalah penghakiman yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel. Perhatikan cat di sini, ya. Penghakiman pertama di situ adalah ketika rapture, penghakiman kedua adalah sesudah tribulasi untuk bangsa-bangsa, dan setelah itu kepada Israel. Berarti ini terjadi di akhir tribulasi, menjelang kerajaan milenium, tempatnya di bumi. Pokok penghakiman adalah sikap penerimaan atau penolakan saat Yesus datang ke bumi. Israel menolak atau menerima saat Yesus datang ke bumi. Hasilnya diselamatkan dan masuk dalam kerajaan Mesias atau kehilangan. Yesaya 20 ayat 38 jelas sekali dikatakan, aku akan memisahkan dari tengah-tengah kamu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku, kata Tuhan. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Matius 25 ayat 10 sampai 13 firman Tuhan berkata begini. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukalah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, ini penghakiman Israel. Jadi orang Israel yang digambarkan 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar
Yang pintar dia selalu siap sedia sehingga ketika Tuhan Yesus datang dia masuk. Yang bodoh tidak siap. Bahkan dia tidak berjaga-jaga dan dia tidak masuk. Ini menggambarkan penghakiman Tuhan terhadap Israel. Jadi kita sudah belajar ada 3 penghakiman. Penghakiman yang pertama kepada orang percaya setelah rapture. Penghakiman kedua kepada bangsa-bangsa itu adalah setelah tribulasi menjelang milenium. Kemudian sejenak setelah itu penghakiman terhadap Israel di bumi. Apakah mereka masuk kerajaan atau tidak? Siap atau tidak seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar. Kemudian penghakiman yang keempat adalah penghakiman terhadap malaikat yang jatuh. Perhatikan cat ini. Terjadi setelah kerajaan milenium. Tempat tidak dijelaskan dalam Alkitab. Yang menghakimi jelas di sini menarik Kristus dan saleh-salehnya. Orang percaya, saudara dan saya. Subjek penghakiman adalah kejatuhan mereka. Ketidaktaatan mereka kepada Allah, keikutsertaan mereka kepada setan, memberontak melawan Allah. Hasilnya jelas, semua mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Yudas pasal 6 atau ayat 6 karena hanya 1 pasal, berkata, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi penghakiman yang keempat di sini adalah penghakiman terhadap malaikat-malaikat yang mengikuti setan dan mereka dihukum di lautan api di sana. Lalu yang kelima, ini boleh dikatakan penghakiman yang terakhir yang kelima. Ini adalah penghakiman untuk orang-orang yang tidak selamat. Orang-orang berdosa, orang-orang yang jahat. Ini terjadi setelah kerajaan milenium. Tempatnya dijelaskan di takhta putih. Dasar penghakiman adalah penolakan mereka terhadap juru selamat. Ketidakberimanan mereka kepada Injil yang disampaikan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Hasilnya semua dilempar ke dalam lautan api. Wahyu pasal 20. Mulai dengan ayat 11 sampai 15 berbunyi demikian. Ini panjang, pelan-pelan. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar. Dan dia yang duduk di atasnya, Tuhan di sini. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati. Ini perhatikan, orang-orang mati. Besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Lihat di sini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut. Dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi menurut masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi kalau kita perhatikan, orang-orang mati di sini adalah menunjuk orang-orang yang menolak Injil. Baik itu Injil Tuhan yang disampaikan para nabi di perjanjian lama, maupun ketika Tuhan Yesus datang, maupun Injil di perjanjian baru. Orang yang menolak, semua orang yang menolak Tuhan, yang menolak Injil, yang menolak kebenaran,
dalam Alkitab disebut sebagai orang mati. Dihakimi di akhir kerajaan 1000 tahun di tahta putih itu, dan semua di sini dilempar ke dalam lautan api. Sahabat sehati dalam Tuhan, saatnya pasti tiba. Tuhan Yesus Mesias akan menghakimi semua orang, yang hidup maupun yang mati. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita ini orang yang akan dihakimi untuk memperoleh pahala, atau orang yang dihakimi setelah tribulasi untuk masuk dalam kerajaan milenium, atau dihakimi bersama orang mati untuk dilemparkan ke dalam lautan api? Saran saya, pilih dihakimi untuk memperoleh pahala. Karena Anda tidak usah masuk kesusahan besar atau tribulasi. Syaratnya mudah dan sederhana kok. Akui dosa, terima Juru Selamat Yesus Kristus, jadikan Dia Tuhan dan Raja di dalam segenap hidupmu, maka Anda pasti akan dijemput ketika Tuhan datang kedua kali. Sudah dijemput layaknya mempelai perempuan yang dijemput oleh mempelai laki-laki. Dibawa ke pelaminan Tuhan bersama Dia selamanya. Bahagia, sukacita, penuh pengabdian oleh karena Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan nantikan episode yang berikut. Eskatologi kita adalah eskatologi sedap. Sederhana, mendasar, alkitabiah, praktis. Eskatologi sedap.